Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPhil yang sangat saya hormati dan banggakan, kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita, wabil khusus iman dan Islam serta kesehatan yang masih kita miliki di masa pandemi ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa yang sangat berbahagia, di dalam pemaparan tentang materi dakwah hari ini, saya ingin berbagi dengan pemirsa sekalian satu potongan ayat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang saya yakin sebagian besar kita sangat hafal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa sungguh Allah tidak akan memberikan beban atau problem yang kita tidak akan sanggup untuk menahannya atau menyelesaikannya. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa segala problem, masalah, beban yang kita hadapi itu adalah memang hasil dan juga merupakan pemberian dari Allah, ya, sebagai upaya agar kita bisa belajar dan keluar dari cobaan dan masalah yang kita hadapi tersebut. Dan yakinlah bahwa apa yang kita hadapi, apa yang kita sedang selesaikan, itu merupakan satu hal yang mesti ada jalan keluarnya. Dan janji Allah, kita tidak akan diberikan sesuatu beban dan masalah yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya atau menyelesaikannya. Nah, ini sejalan dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 seperti itu, ya, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum selain kita sendiri atau kaum tersebutlah yang menyelesaikan dan merubah dirinya sendiri. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa semua hal pada dasarnya itu pusat subjektifnya, upaya penyelesaiannya adalah bertumpu dan juga berfokus kepada kita sendiri. Bagaimana kita membangun keyakinan dan juga membangun usaha yang sangat keras dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan beban dan masalah yang kita hadapi. Kita juga bisa melihat dalam Quran surat Al-Insyirah, ya, yang sering kita baca dalam sholat kita setiap hari, dalam berbagai macam acara dan juga pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka widrakal ladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Potongan ayat yang ada dalam Quran surat Al-Insyirah bahwa setelah kita menghadapi masalah atau ketika kita berhadapan dengan sebuah masalah, mesti dan pasti akan ada jalan keluarnya. Kita akan berusaha dengan cara apa? Ya, berusaha optimal, berikhtiar, kemudian kita berdoa secara batiniah, pun juga kita bertawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah. Itu yang dinamakan dengan trilogi ikhtiar atau usaha, doa, dan tawakal. Mengapa demikian? Karena ketiga hal tersebut harus simultan dan sinergis kita berdayakan dalam diri kita. Ikhtiar dengan kita berusaha secara fisik, berusaha secara perilaku, tindakan, dan upaya lahiriah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian jangan lupa kita perlu usaha dan juga dukungan, sokongan dari aspek batiniah, yaitu doa dan menyerahkan secara transendental, secara vertikal kepada Yang Maha Kuasa beragam problem yang kita hadapi. Setelah kita melakukan keduanya, otomatis kita perlu melakukan yang ketiga, yaitu tawakal. Menyerahkan semuanya kepada Allah, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita mintakan. Nah, yang diberikan hasilnya adalah yang terbaik buat kita. Karena jelas Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita inginkan. Nah, berangkat dari penjelasan-penjelasan tadi, para pemirsa sekalian, marilah kita bersama-sama di tengah masa dan zaman yang sangat penuh dengan era ketidakjelasan ini, ya, banyak budaya hedonistik, kehidupan yang serba konsumtif dan juga budaya konsumeristik, ya. Alih-alih kita berusaha untuk tampil secara modern, tapi yang terjadi westernisasi,
Nah, kita berupaya untuk menghambat hal-hal buruk masuk ke dalam diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Dengan cara apa? Memfilter berbagai hal tersebut, ya, mencoba untuk menyaring hal-hal yang jelek untuk tidak kita gunakan dan kita contoh, tapi kita mengambil hal-hal baiknya. Ini yang dinamakan dengan kita berusaha untuk melakukan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kita berusaha untuk menghindari sebuah keburukan, itu lebih baik daripada mendatangkan sebuah kebaikan. Apa maksudnya? Hal-hal buruk dari budaya-budaya asing, budaya yang tidak baik, yang mungkin bisa menjadikan kita punya beban dan masalah. Misalnya anak kita, keluarga kita, anak didik kita, peserta didik kita, misalnya diserang, atau kemudian diinfiltrasi, ya, diserang dengan budaya-budaya asing yang merusak aspek kesopanan, kesantunan, kepantasan dalam bergaul dan berinteraksi seperti itu harus kita hambat dengan cara kita memfilter dan menyaringnya. Kita berusaha untuk mendidik anak didik kita, peserta didik kita, putra-putri kita dengan cara menanamkan nilai-nilai Islam yang baik, ajaran-ajaran Islam yang baik, yang rahmatanil alamin, dan dalam konteks moderasi beragama, toleransi, dan juga keindonesiaan. Kenapa demikian? Karena jangan sampai anak kita, peserta didik kita, putra-putri kita menjadi beban bagi kita, beban masyarakat juga. Dengan apa? Karena terkontaminasi, karena kemudian terasuki dengan berbagai macam budaya asing yang kurang pantas dan tidak pas dengan keindonesiaan dan keislaman kita, seperti itu. Nah, hal-hal ini harus kita lakukan dengan cara apa? Ya, ikhtiar yang kuat, menyekolahkan anak kita ke dalam sekolah-sekolah umum yang baik, yang dengan latar belakang keindonesiaan yang baik, menyekolahkan anak-anak kita juga ke sekolah agama, ya, pendidikan agama yang formal, yang baik, dan juga positif. Nah, kesemuanya itu akan secara simultan menghasilkan anak didik kita, peserta didik kita, pun juga diri kita tidak terkena dampak-dampak negatif dari era-era westernisasi dan era modern yang punya dampak negatif ini. Insya Allah beban yang akan kita hadapi dengan kita berusaha seperti demikian akan lebih ringan, dan kita bisa keluar dari beragam problem dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.